Perkenalkan, saya Agustinus Dwi Nugroho, SIKOM MSN. Saya merupakan dosen dari Program Studi Film dan Televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu di prodi ini antara lain adalah pengantar film dan televisi, teori film dan televisi, sejarah film dan televisi, estetika film, kritik film dan televisi, film eksperimental, film festival film dan kuratorial, ide kreatif, komunikasi massa, dan seminar. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang mata kuliah pokok yang saya ampu, yakni sejarah film dan televisi. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 2 dengan 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa untuk menjadi bekal, fondasi atau dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari film. Mahasiswa perlu memahami terkait dengan bagaimana gerakan-gerakan sinema dunia, tidak hanya mempelajari latar belakangnya saja di dalam mata kuliah ini, tetapi mahasiswa mempelajari tentang bagaimana perkembangan bentuk-bentuk naratif atau perkembangan bentuk-bentuk cerita dan perkembangan bentuk-bentuk visual atau sinematik di dalam gerakan-gerakan sinema dari masa ke masa, dari gerakan sinema dunia, sinema Asia hingga sinema Indonesia. Jadi mahasiswa dibekali tidak hanya perspektif historisnya saja, tetapi mahasiswa juga melihat perkembangan estetika film dari masa ke masa menggunakan perspektif sejarah atau historis. Adapun CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan di mata kuliah ini meliputi aspek sikap, aspek keterampilan umum, dan aspek pengetahuan. CPL tersebut sudah disahkan melalui Asosiasi Prodi Prospisi atau Asosiasi Prodi Film dan Televisi seluruh Indonesia dan telah disepakati bersama. Adapun CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah di mata kuliah Sejarah Film dan Televisi ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk naratif dan sinematik dari gerakan-gerakan sinema dunia, Asia dan sinema Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan dan periodisasi dari gerakan sinema dunia, sinema Asia dan sinema Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menganalisis pengaruh dari gerakan-gerakan sinema tersebut dalam perkembangan sinema masa kini. Adapun materi di dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa akan diberikan bagaimana pentingnya belajar sejarah film dan televisi bagi mahasiswa itu sendiri dan bagi perkembangan sinema Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya, materi-materi yang akan diajarkan antara lain adalah sejarah awal atau sejarah early cinema, sejarah era bisu atau silent era Hollywood, dan sejarah silent era non-Hollywood yang terdiri dari ekspresionisme Jerman, ada Soviet montas, impresionisme Prancis, surrealisme Prancis, dan materi berikutnya terkait dengan sejarah after coming sound, bagaimana sejarah film setelah munculnya elemen suara atau teknologi suara di Hollywood maupun juga non-Hollywood. Adapun yang akan dipelajari seperti sinema keemasan Hollywood atau Golden Age, lalu juga sinema non-Hollywood yang telah bersuara seperti sinema neorealisme Italia, sinema French New Wave, sinema Jepang klasik, sinema Asia, dan sinema Hollywood dalam periode tahun 70-an, 80-an dan hingga masa kini yang berkaitan dengan masa era blockbuster atau independent cinema dan perkembangannya hingga masa kini. Dan di akhir, mahasiswa akan diajarkan
terkait dengan sinema Indonesia. Kenapa sinema Indonesia di akhir? Untuk merefleksikan bagaimana posisi atau bagaimana perkembangan sinema kita dengan sinema-sinema yang sudah ada di dunia maupun di Asia, sehingga kita bisa mengembangkan sinema Indonesia dengan belajar berbagai macam perspektif gerakan-gerakan atau aliran-aliran sinema yang ada di dunia dan di Asia. Di dalam mata kuliah ini juga ada proses evaluasi. Adapun proses evaluasinya terdiri dari proses pembelajaran di kelas itu sendiri, ada presensi, keaktifan mahasiswa, dan juga partisipasi dari mahasiswa di kelas yang terdiri dari 10%, lalu juga ada penugasan terstruktur di mana mahasiswa diminta untuk menonton film dari gerakan-gerakan sinema itu dan akan diberi tugas untuk mengamati dan menganalisis dan menuangkan di dalam paper atau makalah. Ada sebanyak 3 tugas yang bobot tugasnya kesemuanya adalah 30%. Adapun ujian tengah semester, mahasiswa akan diminta untuk membuat video kreatif terkait dengan gerakan-gerakan sinema tersebut, dan mereka akan mempertanggungjawabkan secara visual dan dalam bentuk presentasi. Hanya video pendek, tetapi kita belajar untuk mengemasnya secara kreatif dan tentu saja menarik. Bobot dari UTS ini adalah 20%. Adapun untuk ujian akhir semester, di akhir mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan soal-soal ujian secara tertutup, secara individu, dan akan diawasi dalam waktu yang telah ditentukan terkait dengan bagaimana soal-soal terkait materi yang sudah dipelajari selama 1 semester. Adapun bobotnya adalah 40%. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah sejarah film dan televisi. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, kita berjumpa lagi di mata kuliah sejarah film dan televisi. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi tentang ekspresionisme Jerman ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya ingin bertanya kepada kalian, film terakhir yang ditonton di minggu ini apa? Atau di minggu yang lalu? Sore, udah nonton sore ya? Gimana filmnya? Menarik. Oke. Rana mungkin? Minggu ini Amelie. Itu tahun 2000? Tahun 2000 kan? Oke, 2001. Rehan? Shoplifter. Oh, Shoplifter. Jepang ya? Ya, Jepang. Oke. Ana mungkin? The Handmaiden. The Handmaiden, Korea Selatan. Korea. Menarik gak filmnya? Dia pakai satu pendekatan film, kalau kalian pernah nonton Rashomon ya, Rashomon plot. Jadi satu peristiwa tapi dari 3 sudut pandang orang. Handmaiden juga 3 sudut pandang orang gitu ya. Nah, nggak ada yang sudah nonton Superman? Tapi film animasi mungkin Elio udah nonton belum? Belum. Oke, nanti harus nonton tuh. Oke, baik. Seperti yang saya tugaskan minggu lalu, bahwa kalian sebelum masuk ke materi tentang ekspresionisme Jerman, jadi kita di mata kuliah sejarah ini kita belajar tentang ini ya, terkait perkembangan sinema di dunia ya, aliran-aliran sinema dunia. Kalian kan sudah dapat sejarah seni semua ya? Sudah sejarah seni. Apa sejarah seni? Alirannya itu apa aja sih? Ada surrealisme, Fresh New Wave. Itu Fresh New Wave sinema yang sejarah seni yang secara umum. Neorealisme film. Impresionisme, Renaissance, apa lagi? Ekspresionis, Barok, Rokoko, Kubisme, ya, realisme gitu ya, macam-macam. Nah, sebetulnya
gerakan sinema di dunia itu juga terpengaruh dari gerakan-gerakan seni yang ada di dunia, dari seni rupa, seni lukis, dan seni-seni yang sebenarnya sudah ada lebih dulu daripada seni film itu sendiri gitu ya, dan itu berpengaruh terhadap seni film itu gitu. Nah, kemarin saya beri tugas untuk menonton The Cabinet of Dr. Caligari atau Nosferatu. Sudah nonton ya? Nah, saya ingin beberapa dari kalian komentarnya nih tentang, bebas mau The Cabinet of Dr. Caligari atau Nosferatu. Apa kesan kalian? Ini merupakan contoh dari gerakan ini. Silakan, siapa? Rana mungkin? Kalau dari saya, ekspresionisme Jerman itu khususnya The Cabinet of Dr. Caligari itu jadi salah satu favorit saya sih. Yeah. Karena saya suka dari artistiknya, terus juga dari alur ceritanya. Kalau nggak salah itu restricted narration. Ya. Yeah. Kayak notice gitu akhirnya, karena ngeliatin dari tokoh satu sih, nyeritain cuma dari sisi tokoh utamanya doang. Baru di akhirnya kita tahu ini sebenarnya terjadi dalam kepala dia doang. Oke, baik. Ya, satu lagi nih, yang mungkin Nosferatu siapa nih? David mungkin? Ana? Nosferatu Iya. Ekspresif banget. Ya. Aktornya dalam memerankan perannya. Kelihatan banget dari gerak tubuhnya, gestur mukanya sangat ekspresif. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini ada. Kalian sudah menonton, jadi sudah dapat perspektif ya. Hari ini kita akan coba merangkum, kita akan coba berdiskusi ya terkait dengan ekspresionisme Jerman itu bagaimana latar belakang sejarahnya. Jadi di dalam mempelajari satu gerakan sinema, kita harus melihat beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek latar belakangnya. Latar belakang sinema itu muncul tuh seperti apa? Itu yang pertama. Itu dari di situ kita akan belajar tokohnya siapa, lalu tahun berapa, era apa, kondisi sosial politik budayanya di wilayah itu seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang filmnya apa saja gitu kan. Ada tadi The Cabinet Dr. Caligari, ada Nosferatu, ada Metropolis dan sebagainya gitu. Lalu berikutnya karakteristiknya, film-filmnya karakteristiknya seperti apa gitu kan, karakteristik. Yang berikutnya bagaimana gerakan itu berpengaruh terhadap sinema masa kini, mempunyai pengaruh terhadap sinema masa kini. Jadi kalau kita mau belajar 4 hal ini harus diingat ya. Yang pertama apa? Tentang latar belakang masalahnya, latar belakang sejarahnya. Yang kedua terkait dengan bentuk-bentuk dan karakteristik. Ya, yang ketiga tentang pengaruhnya, pengaruh yang terakhir ya. Jadi ada latar belakang, bentuk-bentuk, karakteristik dan pengaruh. Jadi 4 poin ini jangan sampai dilupakan. Jadi ketika kalian nanti menjawab ujian gitu ya, kalau diminta untuk menjelaskan, menguraikan ya 4 itu harus ada, harus saling berkait ya, artinya ke 4 poin itu. Nah kita akan belajar tentang latar belakangnya. Ini saya ingin memberikan overview saja. Nanti kita akan banyak. Mungkin saya ingin kalian berdiskusi. Nah, ekspresionisme Jerman itu muncul pada 1919 sampai 1926. Jadi sebetulnya tidak lama. Latar belakangnya pada masa itu di Jerman kondisi perang ya, di Perang Dunia berapa nih? Perang Dunia Pertama. Film itu digunakan sebagai alat propaganda perang gitu kan, oleh pemerintah pada masa itu gitu. Nah, karena pemerintah pada saat itu sadar bahwa film itu memiliki satu daya yang efektif untuk apa? Untuk mempengaruhi masyarakatnya. Ya. Nah, pada 1918 ya, perang berakhir, industri film Jerman berkembang. Genre drama dan komedi yang cukup berkembang dan beberapa genre khusus lainnya. Nah, pada tahun 1919 para filmmaker ya independen, biasanya para filmmaker independen
itu menginisiasi gerakan ekspresionisme karena melihat bahwa perkembangan film di negaranya itu begitu-begitu saja gitu ya, stagnan gitu ya. Alat digunakan sebagai alat propaganda, lalu film-filmnya hanya film drama dan komedi yang bersifat apa? Realis gitu kan. Nah, mereka menganggap tidak memiliki seni art yang tinggi gitu kan. Nah, maka mereka mencoba untuk berpikir, wah, sebuah gerakan itu muncul kan karena ada kegelisahan ya. Ada satu kegelisahan dari satu sekelompok sutradara atau sineas atau seniman yang muncul pada masa itu. Mereka berdiskusi dan mencoba untuk memunculkan satu gerakan baru. Itulah gerakan. Kenapa disebut dengan gerakan? Karena mereka secara kolektif, secara bersama-sama memiliki satu visi, satu pikiran yang sama, satu passion yang sama gitu kan. Nah, maka mereka bareng-bareng membuat satu bentuk ekspresionisme. Kenapa ekspresionisme gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ekspresionisme? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ekspresionisme itu sudah ada sebelum seni film itu sendiri. Mereka terpengaruh ya, para seniman-seniman filmmaker independen itu mereka kaya akan pendekatan estetika seni di kala itu. Ada seni lukis, seni arsitektur, seni murni, fine art dan sebagainya yang akan mempengaruhi pikiran mereka gitu ya. Dan mereka mencoba mengaplikasikan seni itu, gerakan seni ekspresionis ke dalam film gitu loh. Nah, ini kira-kira bagaimana? Mereka mencoba untuk mendobrak ya, istilahnya mendobrak satu tatanan ya, tatanan yang wah ini kalau misalkan biasanya filmnya realis, maka bikin yang non realis, istilahnya non realis ya. Oke. Nah, pada 1920 sebetulnya karena ada Perang Dunia II, ini merupakan akhir dari ekspresionisme. Sebenarnya nggak terlalu lama. Dan para sineasnya itu pada hijrah karena mereka situasi perang kan nggak enak ya di Jerman, maka mereka pada hijrah ke Hollywood para sineasnya. Dan setelah itu tidak ada lagi catatan yang mereka membuat film ekspresionis, tapi malah membuat film yang realis. Karena mungkin ya inilah satu periode ini dianggap sebagai periode ekspresionisme Jerman. Nah, ini salah satu film-filmnya yang mungkin sudah kalian tonton ya, The Cabinet of Dr. Caligari itu 1920, saudara Robert Dwayne. Ini film horor psikologis gitu ya, thriller horor psikologis ya, lebih ke situ. Nosferatu horor ya, Evelyn Murnau 1922. Lalu Metropolis ini satu pendekatan menggunakan genre sci-fi berbau atmosfernya horor gitu ya. Friesland nih. Nah, masing-masing punya karakteristik yang berbeda nih dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, kira-kira dari film-film ini bentuk-bentuk cerita atau bentuk-bentuk visualnya seperti apa, karakteristik khasnya apa gitu ya. Nah, ini sutradara-sutradaranya. Nah, kita akan lihat ciri-cirinya sekarang. Nah, ciri-cirinya ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa aliran ekspresionisme adalah aliran yang muncul dari seni lukis berkembang ke seni yang lain seperti teater, sastra dan arsitektur. Ya. Memiliki ciri khas penekanan pada mise-en-scène. Mise-en-scène adalah segala sesuatu yang tampak di depan layar. Ada setting, ada properti, pencahayaan, tata rias, kostum, acting gitu ya. Nah, maka di dalam ekspresionis penekanan bentuk karakteristik filmnya itu adalah pada persoalan setting dan pencahayaan yang unik, tidak lazim ya. Kalau bentuk realis, misal bentuk rumah, itu kan ya simetris sama gitu ya misalkan. Kalau ini enggak, bentuknya mungkin lonjong, miring, jajar genjang gitu ya. Jadi tidak lazim gitu. Jadi kita temukan pula di dalam seni lukis. Coba kalian nonton lukisannya Affandi gitu di Museum Affandi. Itu kan penuh emosi kan, melukisnya. Ya itu kita masih bisa melihat bentuknya itu apa. Misalnya bentuk ayam. Itu ayam, tapi bentuk ayam yang mungkin goresannya itu nggak realis gitu. Nah, itu kalau dalam lukisan seperti itu. Sama persis di dalam film. Di dalam film kita akan melihat satu bentuk-bentuk setting, bentuk-bentuk setting yang mungkin nggak lazim, yang mungkin kita masih bisa mengidentifikasi. Kalau abstrak mungkin kita udah nggak bisa mengidentifikasi. Kalau ekspresionis kita masih bisa mengidentifikasi
terkait dengan bentuknya. Hanya saja bentuknya yang tidak lazim. Nanti kita akan saya kasih contoh di filmnya. Gerakan ini memiliki pengaruh besar pada genre-genre seperti horor dan fantasi. Jadi nanti pengaruh besarnya itu sebenarnya ekspresionis ini adalah genre-genre horor dan fantasi, sci-fi, fiksi ilmiah yang akan mempengaruhinya. Oke, nah ini seperti yang sudah kalian tonton ya, kabinet berkali-kali. Ini bentuk-bentuk ini silent era ya, era bisu. Mas filmnya masih bisu gitu ya. Dibagi 6 babak nih. Untuk titlesnya aja udah unik gitu kan, udah berbau nggak realis gitu. Nih, misal saya kasih contoh, ini bentuk rumah, jadi kayak kerucut-kerucut gitu. Jadi udah nggak beraturan bentuknya gitu. Ini salah satu pendekatan setting dari. Nih, misalkan pencahayaan juga berpengaruh. Biasanya low lighting dan menghasilkan satu bayangan gitu. Jadi bentuk rumahnya nggak beraturan seperti ini, bentuk nggak simetris, sebenarnya asimetris biasanya. Nih bentuk rumah, misalkan rumahnya udah nggak beraturan kan? Nih pencahayaannya, lalu ini juga bentuk apa? Nah ini satu pendekatan yang membuat settingnya itu kelihatan nggak lazim, nggak realis gitu ya. Nah, oke, ini sebentar. Baik, nah dari gambar-gambar ini ya. Nah ini saya langsung aja ke pengaruh gerakan ekspresionis Jerman ya, dari beberapa sutradara di dunia yang mencoba untuk melihat satu peluang ya untuk menggunakan aliran ini adalah Tim Burton ya. Tim Burton ini dikenal, ada beberapa Tim Burton, Guillermo del Toro, terus dan beberapa sineas lain, terutama 2 orang itu sangat terpengaruh gerakan ekspresionis gitu. Nah beberapa karyanya seperti Batman. Nah ini salah satu contohnya adalah film Batman yang settingnya itu juga sangat gotik gitu ya, sangat ini film Edward Scissorhands. Nah ini juga nggak lazim kan, ada suatu kastil di tengah perumahan modern gitu kan. Nah ini satu bentuk terutama pada setting ya. Ini settingnya. Nah ini misal Alice in Wonderland, udah pernah nonton belum? Nah ini biasanya bentuk pohon itu ya bentuk yang realis. Kalau di ekspresionis bentuknya mungkin bisa meliu-liu gitu kan, bisa nggak lazim. Nah misal ini salah satu contoh di Alice in Wonderland, bagaimana ekspresionisme ini sangat berpengaruh terhadap setting film dan pencahayaan di sebuah film. Nah terutama film-film Tim Burton sama Guillermo del Toro. Nah ini misalkan di filmnya Pan Labirin nih, itu juga filmnya Guillermo del Toro benar-benar menunjukkan sisi ekspresionisme. Ya, oke. Nah ini singkat ya, ini saya akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana ekspresionisme itu lahir, bentuknya seperti apa, dan pengaruhnya. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan. Ya, David, silakan. Balik lagi ke latar belakang tadi sih Mas. Ya. Kan, tadi kan udah dijelasin kalau kondisinya ada di kondisi perang dunia dan ada gerakan. Nah, sebenarnya tujuan utama untuk sekelompok orang ini untuk menuju ke gerakan ekspresionisme Jerman ini sebenarnya untuk melawan perang itu, melawan penggunaan media, atau apa tujuan utamanya mereka akhirnya memilih pilihan jenis ekspresionisme ini dengan sengaja atau karena memang tuntutannya waktu itu. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Baik, jadi mereka sebenarnya kan jengah ya terhadap situasi di zaman itu, terutama terhadap industri filmnya, ya kan? Bagaimana industri film hanya digunakan sebagai alat propaganda, dan bagaimana industri film
hanya mengejar dalam tanda kutip komersialisasi gitu ya, artinya genre komedi dan drama itu sangat populer dan beberapa film Hollywood kan juga masuk gitu ya di saat itu. Nah, sebetulnya yang akan mereka lawan itu adalah industri filmnya. Bagaimana mereka melawan industri film dengan film-film yang ada pada masa itu, dan mereka mencoba menghasilkan satu dalam tanda kutip bentuk baru. Maka waktu itu belum ada bentuk baru seperti ini gitu ya, tapi dengan bentuk seperti ini ekspresionis, karena mereka mencoba mengkolaborasikan antara seni aliran ekspresionis dengan film. Nah, itu yang brilian menurut saya, bagaimana mereka mencoba mengcombine itu ke dalam satu bentuk yang sangat apa ya, visual sekali ya. Maka pendekatannya menggunakan mise en scène tadi. Jadi yang ingin dilawan adalah sebenarnya adalah industri, dan mereka selain melawan industri menghasilkan satu nilai film yang masterpiece gitu ya. Memposisikan posisi sebuah seni film itu di tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, itu yang mereka lakukan sebetulnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Rana. Saya sebenarnya masih kurang bisa bedanya antara ekspresionisme sama surrealisme itu apa ya, Mas? Oke. Karena kayak mirip gitu bagi saya. Ya, nanti ada ekspresionis, ada surrealis, ada impresionis, ada realis gitu kan. Nah, oke, itu sebetulnya adalah materi kita minggu depan ya, terkait dengan surrealisme. Nah, saya spill sedikit saja. Ekspresionis ini adalah satu bentuk yang pendekatannya sebetulnya pada sisi visualitasnya. Kalau surrealisme, iya, tapi sebetulnya satu itu ekspresionis itu kan, dan surrealis itu satu aliran yang berbeda. Nah, kalau surrealis, dia memang tadi saya sempat katakan bentuknya sudah tidak bisa kita identifikasi. Karena apa? Karena pendekatannya adalah abstrak. Karena dia sudah sangat surrealis itu berdasarkan alam bawah sadar manusia. Jadi dia pendekatannya sangat abstrak dan berdasarkan alam bawah sadar manusia. Nah, paling mudah untuk mengatakannya sebenarnya ketika kita bermimpi. Ketika bermimpi itu nggak ada ceritanya. Kita bisa memahami sesuatu tentang cerita di mimpi kita yang melompat-lompat, tetapi kita tidak ada alurnya. Surrealis itu nggak ada alurnya, bentuknya nggak jelas, baik cerita maupun visualnya. Maka tersegmen-segmen. Kalau ekspresionis masih jelas, ada alurnya, ada ceritanya, bentuknya masih bisa kita identifikasi, tetapi memang bentuk visualnya yang tidak lazim. Nah, maka sebenarnya keunikan dari ekspresionis adalah bentuk-bentuk visual yang unik. Maka pendekatannya mise en scène, begitu. Oke, mungkin ini saya simpulkan aja ya, untuk kelas pada sore hari ini. Jadi inilah keunggulan atau keunikan dari ekspresionis gitu ya. Bagaimana pendekatan visual seperti setting dan pencahayaan itu menjadi penanda ciri khas karakteristik yang unik dari film ekspresionis dan beberapa film yang terpengaruh oleh ekspresionis seperti Tim Burton dan Guillermo del Toro, yang secara cerita ada alurnya, ada naratifnya yang masih bisa kita tetapi genrenya juga akan terbatas juga. Genre fantasi yang sebetulnya menunjukkan harus ada sesuatu yang liar kan sebetulnya. Bentuk-bentuk visual di fantasi itu kan liar gitu, artinya, dan bentuk yang unik-unik gitu kan. Beda dengan film realis drama gitu kan. Nah, maka sebetulnya kenapa akhirnya pendekatannya di film fantasi ya, karena itu tadi pendekatan visual. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pada siang hari ini. Minggu depan tugasnya adalah menonton film surrealis, ada Unseen and Law, nanti saya share ya, silakan ditonton dulu sebelum kelas minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Siap. Terima kasih, Mas. Yes.